Saya bilang, proses belajar saya di agama lama saya, di Kristen itu lebih lama daripada di Islam, Pak. Sehingga kalau mengalami kegoncangan, itu wajar gitu loh, Pak. Saya cerita, kegoncangan terjadi karena Yesus menampakkan diri, saya bilang, Pak. Kaget mereka, Pak. Yesus menampakkan diri, mukanya bercahaya. Ternyata Yesus benar-benar ada dan dia hidup, saya bilang gitu, Pak. Dari situlah saya mengalami kegoncangan yang dahsyat. Beberapa hari belakangan ini sedang heboh di dalam dunia kekristenan dan Islam tentang seseorang yang bernama Yudi Mulyana, karena latar belakang dari beliau yang sebelumnya adalah seorang Kristen, kemudian dia murtad masuk Islam, dan terdengar kabar beberapa waktu yang lalu pada tanggal bulan Desember dia sempat kembali menjadi Kristen atau mengikut Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya memberi tanggapan terhadap peristiwa ini, kita lihat dulu cuplikan videonya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Amin. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, Tuhan mengembalikan saya. Amin. 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebenarnya saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Saya belajar sampai S2 teologi dan saya sempat lulus dari S2 IAIN dengan lulusan terbaik di Indonesia 17 bulan. Saya lari ke Surabaya karena Tuhan menggunakan saya untuk bisa beribadah di Surabaya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai sekarang berdiri. Saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengeluarkan saya selama 11 tahun tersesat dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Doakan saya bisa setia sampai saya berdekatan mata saya tetap dalam iman Kristen. Tuhan Yesus berkati. Cinta Yesus selamanya. Hal ini sangat menggemparkan di dalam kalangan umat beragama dan sekaligus juga menimbulkan reaksi-reaksi. Bagi satu dua kelompok dari umat muslim yang tidak bisa menerima kenyataan ini, pasti mereka akan emosi dan marah. Dan memang ini sudah tertulis di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, bahwa umat Kristen, pengikut dari Tuhan Yesus, sudah pasti akan mengalami aniaya oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dan ini jelas dan pasti. Bagi sebagian umat Kristen, ini juga sesuatu yang unik. Karena perpindahan agama ini bukan hanya satu kali. Dari Kristen masuk Islam, dari Islam balik lagi ke Kristen. Ini memang sesuatu yang unik dan sesuatu yang pasti akan menjadi ramai dan viral untuk dibicarakan. Dan pada kesempatan ini saya juga akan sedikit memberikan tanggapan dari peristiwa tentang Pak Yudi Mulyana ini. Ini memang peristiwa langka karena jarang sekali bisa terjadi seperti ini. Artinya Pak Yudi Mulyana mendapatkan kasih karunia dari Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga anugerah keselamatan itu diberikan kembali kepada dia. Karena dari cerita tentang baliknya Pak Yudi Mulyana untuk mengikuti Tuhan Yesus, itu memang bukan sebuah bujukan dan ajakan dari manusia lainnya, atau dari pendeta, atau dari teman, atau dari keluarga. Tapi ini melalui sebuah peristiwa yang sangat adikodrati, di mana Pak Yudi Mulyana menyatakan bahwa dia berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dan ini memang sebuah keterangan yang sangat-sangat akurat kalau kita cocokkan dengan Alkitab. Karena kalau hanya pengaruh dari seseorang, sangat sulit untuk seseorang
bisa balik kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya yang datang menjumpai Pak Yudi Mulyana sehingga imannya dipulihkan, imannya dikembalikan. Dia bisa memanggil dan berseru kepada Tuhan yang benar. Dia bisa berbalik untuk menerima keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan yang terakhir, saya juga menghimbau kepada 1-2 kelompok orang yang tidak bisa menerima kenyataan perpindahan agama dari Pak Yudi Mulyana dari Islam masuk ke Kristen. Saya berharap untuk kita berpikiran maju. Karena di dalam perpindahan agama itu adalah hak asasi manusia. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk intervensi. Sama misalnya si Kainama, Ustadz Moko Ginta, mereka pindah dari Kristen masuk Islam, bagi kami itu hal yang tidak masalah. Cuman yang bermasalah kalau mereka menyinggung kekristenan. Bagi kami itu hal biasa. Jadi saya juga menghimbau untuk kita coba berpikiran maju, berpikiran realistis. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Hanya mereka yang mengalami, mereka yang tahu apa yang sebenarnya. Jadi kalau mereka pindah agama dari Islam masuk ke Kristen, sudah biarkan saja, relakan aja. Toh kami juga tidak pernah mengajak, kami juga tidak pernah membujuk. Itu kan semuanya melalui karya dari Roh Kudus, karya dari Tuhan yang Maha Besar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kiranya mencerai kita semua. Amin.